Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada, di dalam suasana sukacita pada pagi hari ini, Tuhan mengizinkan kita untuk kita boleh masuk di dalam suasana Jumat Agung. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Marilah dengan keyakinan teguh kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan bagi dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa salib adalah peristiwa tragis seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami kesengsaraan dan bahkan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Oleh sebab itu, marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanan Tuhan dengan kita bersama-sama bersuka cita, dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menyesali setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Di dalam Taurat firman-Nya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Di dalam Mazmur, Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Mari bersama-sama kita menyesali dosa kita dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 368, pada kaki salib.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup di dalam terang-Nya, seperti yang tertulis di dalam firman-Nya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama kita bersukacita. Kita tanggapi dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang diberitakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan
bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kerajaan Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali setiap dosa yang pernah dilakukan, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Mari bersama-sama, sebelum kita menerima perjamuan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di dalam kerajaan surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang ada di meja ini adalah lambang tubuh dan juga darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan, mari sejenak kita hening untuk mengingat akan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, di dalam kerajaan surga yang sudah menyediakan dan memastikan keselamatan kita untuk kita nikmati bersama. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, serta tetap percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Mari kita makan bersama.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah, serta tetap percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus mendatangkan keselamatan untuk kita. Mari kita minum bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini di dalam sukacita Jumat Agung, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam suasana sukacita Jumat Agung, Tuhan akan menyapa kami melalui sabda-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat 19 yang demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ.
bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan kepada Bapakku?" Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun ini menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid yang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk kita boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yang tercatat dan akan terus diingat oleh umat manusia. Karena di dalam Jumat Agung ada seorang yang sudah menyerahkan dirinya, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjelma sebagai manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia dan semua ciptaan, agar semua ciptaan termasuk kita ini tetap hidup dan memperoleh keselamatan. Bacaan kita di dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 19. Cerita ini sangat fenomenal. Bagaimana cerita yang begitu singkat ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid sedang berdoa di Taman Getsemani. Ada salah satu murid yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot, datang bersama dengan prajurit atau pasukan, imam-imam kepala dan bahkan orang Farisi yang hendak menangkap Yesus. Cerita ini merupakan cerita sepanjang jalan kesengsaraan Via Dolorosa. Ia menerima hinaan dengan bermahkotakan duri yang dianyam oleh para prajurit. Yesus mendapatkan hujatan, cemoohan, siksaan, aniaya, dan puncaknya di tengah penderitaan yang mengerikan, ia ditelanjangi dan ia disalib. Tanpa perasaan empati, sedikitpun mereka merebutkan harta yang tersisa di tengah-tengah penderitaan Yesus, yaitu jubah atau pakaian Yesus. Sungguh sangat tragis kisah
kehidupan, dan bahkan kematian Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita diberikan tema, mungkinkah Allah telah kalah? Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus hanya diam ketika ditangkap. Tuhan Yesus hanya diam ketika dia harus dicemooh, dihina, dicaci maki, dicambuk, disalib. Tuhan Yesus hanya diam. Mungkinkah Tuhan atau Allah kita ini telah kalah? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sering kita ketahui sebelum Yesus ditangkap, ia berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sepenggal doa yang diucapkan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus ditanggung. Dan bahkan di doanya yang dicatat di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa ia tidak minta Bapa menyelamatkannya dari momen penderitaan yang akan datang, yang akan menimpa dan menghampirinya. Hal ini juga menguatkan pemahaman Allah itu tidak kalah. Allah sebenarnya tidak kalah. Justru sebagai anak tunggal Allah, ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Seseorang yang taat, seseorang yang patuh, walaupun di dalam kehidupannya mengalami penderitaan dan bahkan kematian, itu bukan disebut kalah. Justru dengan apa yang dilakukan Yesus sampai garis finish menunjukkan sebuah kemenangan, keberhasilan, dan juga merupakan keselamatan yang diberikan bagi umat manusia. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui ketabahannya untuk menderita dan bahkan mati disalib sebagai korban tebusan untuk dosa-dosa kita. Dan ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak disangka, ora dinyono-nyono. Ini merupakan sebuah kemenangan secara iman untuk memperlihatkan kepada orang banyak bahwa kemenangan tidak harus dilakukan dengan peperangan. Kemenangan tidak harus dilakukan dengan saling pukul. Kemenangan tidak harus dilakukan dengan saling menghunus pedang. Cukup menerima penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan kematian yang ditunjukkan Yesus. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan tanpa mengalahkan orang lain. Dengan mengambil posisi atau tempat manusia berdosa, ternyata sang hamba yaitu Yesus Kristus digambarkan seperti taruh yang tumbuh di tanah kering, tidak tampan, tidak semarak, sehingga orang tidak menaruh perhatian kepada Tuhan. Seolah-olah dibiarkan begitu saja. Ia dihina, ia dihindari, dan bahkan dengan penuh kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan, Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para murid. Apakah komunitas murid pada waktu itu sudah kalah? Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu sudah kalah? Sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang telah ditanggungnya, ia tertikam oleh karena pemberontakan yang kita lakukan. Tuhan Yesus diremukkan karena kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Ia telah menggantikan tempat kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ia mengalami semuanya itu. Tuhan Yesus mengalaminya. Dan bahkan yang paling berat sekalipun Tuhan menanggungnya, hingga penderitaan yang paling dahsyat menghampiri Tuhan Yesus yang seharusnya
kita yang menerimanya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bulan Maret ini sudah 1 tahun pandemi COVID terjadi di seluruh dunia dan bahkan di bangsa kita Indonesia, di kota kita tercinta Salatiga, dan bahkan pandemi COVID ada di sekitar kita dan tidak terlihat. Aktivitas di gereja dibatasi, protokol kesehatan harus dipatuhi, membuat kita semuanya merasa kalah. Dan bahkan kita berpikir apakah Tuhan tidak peduli. Dan kita sering berpikir Tuhan itu tidak mempedulikan kehidupan kita. Seolah-olah pandemi dibiarkan begitu saja menggerogoti hidup kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kita kehilangan impian, harapan, cita-cita. Dan bahkan banyak sekali angan yang kita wujudkan tidak tercapai. Mungkinkah Tuhan sudah kalah? Mungkinkah kita ini juga sudah kalah? Tetapi pandemi ini mengingatkan di dalam kehidupan, Tuhan tetap mengasihi. Bukan kita melawan secara fisik, kita meneladani Kristus melawan pandemi ini dengan rendah hati. Rendah hati untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, rendah hati untuk menahan ego kita, rendah hati untuk kita menahan aktivitas yang mengumpulkan banyak kerumunan. Itulah kerendah hatian yang harus kita tunjukkan, kita lakukan. Sama seperti Kristus ketika ingin menang, tidak harus dengan pertumpahan darah, tidak harus dengan otot, tetapi kita menggunakan akal, hati, dan iman untuk mendapatkan kemenangan. Ketika Tuhan Yesus tidak melawan ketika ditangkap, ketika Tuhan Yesus tidak melawan ketika dianiaya, apakah Tuhan sudah kalah? Apakah Tuhan sudah tidak memiliki kuasa? Tuhan tidak kalah. Tuhan tetap memiliki kekuasaan, tetapi caranya berbeda dengan cara manusia untuk mendapatkan kemenangan. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawaban. Apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Untuk itu marilah kita melihat, merefleksikan di dalam kehidupan kita sekali lagi. Ada seorang tokoh teologi yang bernama Chuan Seng Song. Dia menulis dalam bukunya yang demikian. Sejak permulaan iman Kristen harus memperhitungkan kematian Yesus di kayu salib. Sungguh suatu awal yang memberikan tanda-tanda kegagalan. Maut adalah keterputusasaan kehidupan. Suatu keterputusasaan yang tidak dapat dibatalkan. Maut menyangkal kehidupan, menaklukkan makna yang menghancurkan hubungan-hubungan yang memungkinkan adanya kehidupan. Maut mengakhiri kemungkinan menjadi manusiawi dan pribadi. Dan kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Ini adalah jalan penuh aib dan salib yang mengerikan. Ia merupakan penyangkalan terhadap nilai-nilai yang dipegang dalam tradisi agama umatnya. Kematiannya bukan sekedar kematian pribadi, namun kematian seorang Mesias yang dinanti-nantikan, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar. Ini lebih dari sekedar kehancuran kehidupan secara pribadi. Kematian Yesus di kayu salib secara harafiah merupakan mimpi buruk, mimpi mengerikan yang daripadanya seorang bangkit dan dengan susah payah mencoba melupakannya. Terkadang orang harus berpikir seperti itu. Kematian Yesus merupakan sebuah mimpi buruk, sebuah kematian yang mengerikan. Tetapi di balik apa yang dilakukan Allah,
Di balik cara Allah menyelamatkan dunia yang tidak pernah difikirkan oleh manusia, di situ Allah bekerja. Di situ Allah ingin menunjukkan cara melawan kuasa dosa dan maut. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita menunjukkan sikap-sikap kita sebagai orang percaya. Tidak harus dengan peperangan, tetapi dengan tetap mengasihi, tetap mengampuni, dan tetap untuk hidup di dalam rendah hati. Itulah akan mendatangkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Allah tidak kalah. Allah sudah menang. Allah sudah menunjukkan kuasanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Begitupun juga di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mari peristiwa Jumat Agung ini yang akan mengingatkan, mungkin kita saat ini sedang sakit. Apakah Allah sudah tidak mau menolong kita? Allah tetap menolong kita dengan cara Allah sendiri. Mungkin kita masih menantikan pasangan hidup, buah hati atau momongan, pekerjaan, ataupun pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain. Seolah-olah Allah tidak peduli. Allah tetap peduli. Allah tetap mengasihi dengan cara Allah sendiri yang mungkin tidak kita pikirkan. Tetapi melalui bacaan kita di dalam peristiwa Jumat Agung, mari kita mengingat kembali, Allah belum kalah. Peristiwa itu terjadi dan diizinkan di dalam kehidupan kita, agar kita menarik diri untuk tetap tenang, tetap mengampuni, dan berserah percaya kepada Tuhan. Maka kemenangan akan kita dapatkan. Selamat menghayati Jumat Agung. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersyukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Jumat Agung mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa Allah belum kalah. Allah tetap memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan kemenangan dan memberikan keselamatan bagi semua ciptaan. Hal itu pun yang mengingatkan di dalam kehidupan kami untuk tetap bersyukur, tetap memiliki semangat hidup untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah sakit yang kami alami, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan kehidupan yang kami alami. Dan di dalam Tuhan kami tetap akan diteguhkan dan dikuatkan. Kami berdoa ya Allah untuk gereja GKJ Argo Mulyo di dalam setiap pelayanan dan juga tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua menjadi bagian dari gerejamu ini. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, baik kami yang menjadi pendeta, majelis dan juga jemaat, boleh melakukan tanggung jawab kami masing-masing dengan ucapan syukur, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul karena sakit yang dialami. Mari Tuhan Engkau menolong melalui kematian-Mu, melalui darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Senantiasa akan menguatkan kami di dalam pengharapan untuk mendapatkan kesehatan. Kami percaya kematian-Mu di kayu salib yang akan memberikan kami kesembuhan, dan kematian-Mu di kayu salib yang akan membebaskan kami dari segala kutuk dan dosa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan menguatkan kami untuk kami tetap mendampingi orang tua kami. Biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam iman akan Tuhan berikan untuk orang tua kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah. Tuhan menolong dan memberkati anak-anak kami ini. Biarlah melalui pendidikan yang Tuhan berikan, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi anak-anak kami. Saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul
di dalam kehidupan mereka secara pribadi, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan buah hati, yang saat ini masih menantikan pekerjaan, yang saat ini terus bergumul menyelesaikan tugas-tugas akhir di dalam perkuliahan mereka maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini, kesabaran, hikmat, dan bahkan kekuatan penuh dengan pengharapan akan Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami ini. Bangsa kami Indonesia kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami semua boleh melalui pandemi COVID-19 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami boleh bersyukur senantiasa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami di dalam kami boleh melewati pandemi COVID ini. Akan ada harapan, sukacita, dan bahkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan untuk kami saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, yang sudah mati memberikan hidupnya bagi keselamatan umat manusia, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya di dalam kehidupan kita, dengan kita mengingat Mazmur 107 ayat 1-3 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan, diiringi pujian nyanyian Kidung Baru 208, Tabur Waktu Pagi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama dengan umat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup
yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama-sama kita kembali di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga dan aktivitas kita masing-masing. Pulanglah dalam sukacita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Oleh sebab itu arahkanlah hati dan pandangan dan juga terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Kita akhiri ibadah Jumat Agung saat ini dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 154. Setialah, setialah.